Dikasih intro masih. Halo, salam hangat warga suka, tetaplah semangat dan jangan berkarat. Ketemu lagi di channel ini yang akan mengulas alur cerita film seputar musik. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar warga suka dapat melihat ulasan terupdate film seputar musik. Hari yang cerah di sebuah panti asuhan anak. Mereka sangat ceria bermain, tetapi tidak dengan Evan. Dia lebih suka menyendiri, mendengarkan suara-suara alam. Saat Evan mendapatkan kunjungan dari Jeffrey, dia adalah petugas dari departemen anak. Dia memberitahukan kepada Evan kalau ada keluarga yang mau mengadopsinya, tetapi Evan menolak tawaran itu dan Jeffrey memberi kartu namanya agar disimpan. Bila suatu saat dia membutuhkan bisa menghubungi Jeffrey. Evan yang sedang asik tidur malam mendapatkan perundungan dari kakak seniornya karena dia dianggap sebagai anak yang aneh. John yang tidak tega mendengar kawannya dibully oleh seniornya itu, dia meminta kepada seniornya untuk tidak mengganggu Evan. Saat tengah malam tiba, Evan yang sudah penat di dalam yayasan itu, dia bertekad bulat untuk kabur dari yayasan untuk mencari kedua orang tuanya. Bisingnya kota membuat Evan terbangun dari tidurnya di mobil yang dia tumpangi, lalu membuka pintu dan sang supir yang baik hati itu memberi uang kepada Evan untuk sekedar sarapan. Tingginya gedung yang menjulang dan ramainya aktivitas kota itu membuat Evan semakin bingung dia harus kemana. Evan hanya mengikuti nalurinya. Dia berjalan mengikuti keramaian dan dia melihat seorang anak sedang bermain gitar di taman. Evan memberikan sawer kepada Arthur, lalu dia menyanyikan lagu untuk Evan. Evan yang penasaran dengan gitar Arthur, dia mencoba menyentuh tetapi Arthur marah. Lalu dia pergi dari taman itu dan Evan yang masih penasaran dengan gitar Arthur, dia menguntit dari belakang dan dia menawarkan sebuah pizza. Sambil menenteng sekotak pizza, Arthur pun kini mulai akrab dengan Evan. Dia mengajak Evan ke rumah singgahnya. Mereka memasuki sebuah gedung teater tua yang tidak terpakai. Saat Arthur membuka sekotak pizza, mereka pun sangat gembira dan saling berebut pizza tanpa sisa satupun. Pestanya bubar saat Wizard, sang kepala suku pengamen, datang dan dia menyidang Arthur karena dia membawa muka baru. Evan yang diperkenalkan Arthur kepada Wizard lalu dipanggilnya dan dia ditanya apakah kamu bisa main musik. Arthur mencoba meyakinkan agar Evan bisa tinggal di situ dan diizinkan oleh Wizard. Evan yang belum bisa tidur, dia menemukan gitar dan memainkannya. Suara itu membuat Wizard terbangun. Suara unik permainan gitar dari Evan membuat semua penghuni rumah singgah itu terbangun dan mereka tercengang melihat permainan Evan. Evan kini dipercaya Wizard untuk konser di pinggir jalan dan diberikan lapak. Lembaran dolar pun memasuki tas gitar Evan karena semua penonton menyukai permainan Evan. Wizard mencari ide nama panggung untuk Evan. Saat truk melintas dan bertuliskan Augustus, lalu disematkannya nama itu kepada Evan. Jeffrey mencari Evan yang kabur dari yayasan. Sambil menunjukkan pamflet kepada Wizard, dia bertanya kepada Wizard apakah pernah melihat anak ini. Wizard bohong kepada Jeffrey kalau dia tidak pernah melihat anak itu. Polisi menggerebek rumah singgah dari Wizard dan anak-anak jalanan itu. Mereka pun lari tunggang langgang karena takut kalau ketangkap dikembalikan ke panti asuhan. Evan pun lari menaiki tangga menuju stasiun kereta api dan polisi pun kehilangan jejak dari Evan. Evan yang terbangun dari kolong tempat tidur karena mendengar suara piano yang sedang dimainkan. Lalu dia bertemu dengan Hope yang sedang memainkannya. Evan yang tertarik dengan suara piano, dia meminta Hope untuk mengajarinya. Lalu Hope pergi meninggalkan Evan. Evan mencoba mentranskrip semua yang didengarkannya dalam garis-garis para nada. Anak ajaib itu menyelesaikan komposisinya dengan cepat dan membuat Hope terkejut. Lalu Hope berlari menemui pastor dan mengajaknya untuk melihat komposisi dari Evan yang tertempel di dinding kamarnya.
Lalu pastor memasukkan Evan ke sekolah musik formal untuk mengasah bakat alaminya. Evan belajar dengan sangat rajin dan dia saat ini menulis gubahan. Guru pembimbing yang melihat komposisi dari Evan lalu memanggil Evan ke ruang kepala sekolah. Para guru pembimbing dan kepala sekolah memberitahukan kepada Evan kalau komposisinya akan dimainkan di konser akhir tahun. Evan gembira mendengar kabar itu. 11 tahun sebelumnya, Louis adalah vokalis yang sangat terkenal dan Layla adalah solois cello. Setelah Layla menyelesaikan konsernya, dia pergi untuk mencari angin segar. Dia menaiki sebuah rooftop gedung dan dia menengok ke samping karena ada yang memanggilnya. Dia adalah Louis yang ternyata sudah ada di situ sebelumnya. Mereka pun saling pengakraban dan menikmati semilir angin malam, berbicara tentang bintang, bulan, dan langit yang indah. Layla yang masih polos itu harus menerima serangan bertubi-tubi rayuan gombal dari Louis dan akhirnya gayung bersambut. Mereka saling berbalas kecup mesra dengan cinta pada pandangan pertama dan mengakhirinya dengan adu mekanik. Layla yang disusul oleh Louis di penginapannya, dia harus pergi ke kota lain karena ada serangkaian tur konser yang membuat Louis galau merana. Kini Layla telah berbadan dua, perutnya pun semakin membuncit. Dia marah kepada ayahnya karena menyuruhnya untuk menggugurkan kandungan itu. Saat Layla keluar dari resto, dia tertabrak bajai dan dilarikan ke rumah sakit. Setelah siuman, ayahnya memberitahukan kepada Layla kalau anaknya itu tidak bisa diselamatkan dan Layla pun merasa sangat marah kepada ayahnya. 12 tahun kemudian, Layla mendapat kabar kalau ayahnya sedang dirawat di rumah sakit. Dia pun datang menjenguknya. Dengan sedikit canggung, ayahnya memberitahukan rahasia yang selama ini dia simpan, kalau anak dari Layla itu sebenarnya masih hidup dan dia kirim ke panti asuhan. Layla segera mencari tahu keberadaan darah dagingnya itu. Dia mendatangi yayasan tempat anak itu dititipkan, tetapi belum juga ketemu. Kini Layla menjadi resah, gelisah, dan sedikit cemas. Saat Jeffrey berangkat ke kantor, Layla yang sudah menunggu di depan pintu kantor Jeffrey, dia meminta Jeffrey untuk membantunya mencari anaknya. Jeffrey pun membuka database komputer dan mencari ciri-ciri anak tersebut. Naluri keibuan Layla tertuju pada poster di dinding dan foto yang sama ditunjukkan oleh Jeffrey. Mia memberikan kabar gembira kepada Layla kalau dia diminta untuk menjadi bintang tamu konser di akhir tahun. Louis yang melacak keberadaan Layla, dia mendapatkan alamat Layla lalu dia pergi untuk menemui Layla. Besar harapan Louis untuk bisa bersatu lagi dengan Layla. Konser akhir tahun pun dimulai dan menampilkan Layla sebagai bintang tamu di malam itu. Sebagai alumni dengan predikat lulusan terbaik, Layla memberikan penampilan yang sangat epik malam itu. Louis menghentikan mobilnya saat melihat spanduk yang bertuliskan Layla Novacek. Dia adalah cinta yang selama ini dia cari. Dia pun berlari menuju taman konser itu dan mendekat ke stage. Kepala sekolah mengenalkan kepada penonton bahwa acara ini ditutup oleh arranger muda tahun ini. Dan Evan segera mengayunkan tongkat saktinya untuk memberikan tempo kepada para pemain. Layla yang sangat familiar dengan nada-nada yang dimainkan oleh Evan, dia pun segera mendekat karena penasaran siapakah anak ini. Begitu juga dengan Louis, dia pun menerobos barisan penonton untuk maju ke depan. Layla sangat yakin kalau anak yang memimpin orkestra itu adalah darah dagingnya. Saat sampai di depan panggung, Louis melihat Layla. Dia pun mendekati Layla lalu menggenggam tangan Layla. Dan Layla memberikan kode bahwa itu adalah anak kita. Cinta yang dirajut dalam nada menjadikan magnet untuk mempertemukan mereka dan semesta pun merestuinya.